ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin dipimpin dari teman kelasnya, ketua kelas. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelajaran hari ini bisa kita mengerti dan bermanfaat. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Fajar. Ini Iya, di Pak. pertemuan kedua kita di tatap muka, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu firewall, yang dimana kita hari ini adalah sedikit membahas dulu tentang apa sih pengertian dari firewall itu gitu ya. Setelah itu baru kita masuk ke materi yang lebih khusus di praktikumnya gitu ya. Di praktikumnya kalau firewall itu kita ada dua, yang dimana yang pertama itu ada nanti ketika kita mengatasi firewall di Mikrotik, sama juga nanti di Linux atau Debian. Oke. Kasih satu. Oke, PPT-nya harus ya. Oke. Ini total muridnya masih kan ada berapa ya? 30-an ya? 36. 36 ya, masih ada 16 ada lagi nih yang belum hadir nih. Oke. Kita sudah mulai memasuki materi baru, yaitu firewall, yang dimana kita harus pahami dulu tentang apa sih yang dimaksud firewall itu. Oke. Nah, di sini untuk materi topik pembahasan hari ini yaitu adalah definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip riset firewall, dan lalu kita mengetahui cara kerja firewall seperti apa. Oke. Selanjutnya di slide selanjutnya kita pahami dulu bahwa definisi firewall itu adalah sebuah alat perlindungan sistem jaringan atau sistem jaringan lokal dari ancaman keamanan yang berbasiskan jaringan ketika yang berada di dunia luar sedang mengakses
melalui WAN atau internet. Nah, jadi firewall ini adalah istilah kata adalah tembok api gitu ya. Kan nama istilah firewall itu kan artinya adalah tembok api, di mana dia dapat melindungi sistem jaringan lokal kita dari serangan atau dari situs-situs atau jaringan-jaringan luar yang ingin mengakses ke jaringan lokal kita, seperti itu. Itu adalah sedikit pembahasan tentang firewall, logikanya ya mungkin nih. Dan juga ada definisi lain tentang firewall, yaitu merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Nah, itu dengan adanya firewall dapat dipastikan bahwa data pada komputer server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapapun di internet. Jadi, fungsinya penting sekali nih untuk firewall. Fungsinya penting sekali untuk firewall, jadi kita dapat melindungi data-data diri kita, data-data lokal kita sebelum dari ada serangan yang cukup membahayakan dari luar gitu. Mungkin sama artinya dengan proxy server kemarin, tapi ada perbedaan sedikit tentang firewall dan proxy gitu ya. Nah, lalu kita pahami dulu bagaimana sih firewall itu dapat bekerja. Nah, di sini dijelaskan bahwa firewall dapat bekerja dengan cara menyaring lalu lintas komputer dengan menggunakan alamat IP, protokol, dan juga nomor port. Begitu juga firewall mampu menyaring data yang masuk dengan mengidentifikasi isi pesan yang masuk ke komputer kita. Jadi firewall bekerja itu dia menggunakan alamat IP, protokol, dan juga nomor port. Nomor port itu ya alamat IP-nya dia menyerang menggunakan alamat IP yang kita gunakan. Lalu selanjutnya untuk definisi firewall yang ketiga itu adalah dia ini istilahnya definisi-definisi yang apa ya, kayak lebih mudah kita pahami, yaitu sistem yang mengatur jaringan, di mana firewall itu adalah sistem yang mengatur jaringan dari mana, kemana, melakukan apa, siapa, kapan, dan berapa besar atau banyak siapa yang melakukan layanan jaringan, atau kemana dia jaringan itu pergi, atau melakukan apa si sistem jaringannya itu, siapa yang dihadapi jaringannya itu, lalu kapan jaringan itu melakukan sebuah pertukaran jaringan, atau berapa besar atau berapa banyak jaringan itu yang diatur gitu ya, yang mendatangi ke jaringan lokal kita, seperti itu. Dan juga dia dapat membuat catatan layanan jaringan gitu. Oke. Selanjutnya untuk tujuan dari firewall sendiri, dia adalah dapat melindungi servis yang rentan, dan juga dia dapat terkendali ke akses sistem di suatu situs lokal. Jadi dia dapat melindungi servis kita yang rentan, misalkan kayak kita dapat ya memproteksi perangkat kita lah gitu, dari misalkan kalau dia kan tadi si firewall ini serangannya itu masuk melalui IP, melalui port atau yang lainnya. Nah, maka dia dapat fungsinya itu tujuannya dapat melindungi server yang rentan. Lalu juga selanjutnya dapat mengakses terkendalinya ke sistem di suatu situs lokal. Dan lalu selanjutnya adalah security konsentrasi, peningkatan privasi, statistik dan logging, penggunaan dan penyalahgunaan jaringan, dan police enforcement gitu ya. Intinya ya tujuan utamanya dia adalah memproteksi diri kita, memproteksi perangkat kita dari serangan luar gitu. Itu adalah gambaran garis besar. Nah, jadi seperti ini untuk gambarannya. Jadi si customer atau perangkat kita atau customer itu dia terhubung ke internet. Sebelum masuk ke web server yang yang bisa kita search di google.com atau YouTube atau misalkan detik.com atau yang lainnya,
maka sebelumnya itu dia ada firewall gitu. Ada firewall, tembok pembatas antara perangkat kita dengan web server. Apakah perangkat kita ini sudah, atau website yang kita akses ini dapat lebih mudah, maksudnya sesuai dan tidak ada kendala sama sekali, maka dia bakalan masuk ke web server yang kita tuju. Setelah itu dari web server itu dia ternyata ada temboknya lagi nih, ada pembatas lagi dari Internet Banking Gateway. Core Banking Application, seperti itu. Jadi intinya adalah sebelum kita, sebentar lagi 10 menit lagi nih ya, yang gratis. Jadi sebelum kita melakukan melawan masuk ke web server, maka ada tembok pembatas seperti itu. Aja ya. Nah, lalu prinsip-prinsip desain firewall, sistem informasi mengalami informasi yang menetap dari LAN kecil sampai koneksi internet. Lalu kekuatan keamanan yang akan datang untuk seluruh workstation dan server yang tidak terbentuk. Prinsip-prinsip seperti itu. Lalu dia ada karakteristik ya. Karakteristiknya yang pertama adalah seluruh lalu lintas dari dalam dan luar jaringan harus melewati firewall. Nah, jadi dalam dan jaringan luar pun harus tetap melewati firewall itu. Jadi firewall itu adalah benar tembok yang besar. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau melalui lintaskan internet, melalui lintas jaringan internet, kita harus melewati jaringan artinya adalah kita melewati firewall tersebut. Gitu ya. Hanya memberikan otoritas lalu lintas, definisikan kebijakan keamanan lokal yang akan diberikan izin untuk melewatinya, seperti itu. Misalkan kita nggak diberi izin, maka ya kita bakalan dibalikin lagi gitu untuk jaringannya, seperti itu. Firewall itu sendiri tahan terhadap penetrasi atau penggunaan sistem yang dipercaya dengan menjamin sistem operasi, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya karakteristik firewall itu adalah 4 teknik yang umum, yaitu pertama adalah pengendali atau pengontrol layanan jaringan. Dia di mana menentukan jenis layanan internet yang dapat diakses oleh inbound atau outbound. Dan yang kedua adalah dia dapat mengendalikan atau mengontrol arah, di mana dia dapat menentukan arah masuk pemerintahan layanan khusus atau tertentu yang diizinkan untuk masuk, seperti itu ya. Jadi dia ada pengendali, ada pengontrol layanan dan arah gitu. Dari layanan akses dan juga arah yang akan kita tuju di internetnya, seperti itu. Selanjutnya dia mengendalikan dan mengontrol user atau pengguna. Dia dapat melayani sesuai dengan user mencoba untuk mengaksesnya. Misalkan kita mau mengakses sebuah situs yang ternyata sudah diproteksi dari sananya, maka dia dapat memberikan pesan kepada kita bahwa situs yang akan kamu tuju ini ternyata sudah diproteksi sebelumnya. Nah, lalu jadi selanjutnya adalah pengendali atau pengontrol tingkah laku. Dia dapat mengontrol bagaimana layanan tertentu atau khusus digunakan, seperti menyaring email, seperti itu ya. Dia dapat menyaring email. Nah, di sini ada jenis-jenis firewall yang dimana dia terdapat 3 jenis umum firewall. Yang pertama adalah packing filtering routers, yang kedua adalah application level gateways, yang ketiga adalah circuit level gateway, dan yang ketiga itu ya selanjutnya artinya basic topology. Nah, jadi dijelaskan lagi bahwa packing filter routers itu adalah dia melogikakan sebagai dalam private network kita itu ada di mana dia ada sebuah paket dalam router. Nah, ini biasanya packet filtering routers ini yang kita praktikkan di dalam mikrotik. Nah, jadi selain firewall itu yang ada di dalam perangkat kita, maka firewall juga bisa kita atur di dalam
routers yang akan kita gunakan akses internet seperti mikrotik seperti itu. Nanti kemungkinan yang nanti kita akan melakukan praktikum seperti itu, melakukan praktikum menggunakan bagaimana cara kita membuat firewall atau melakukan firewall di perangkat mikrotik atau router. Di mana di dalam logikanya ini adalah paket filtering ini merupakan menerapkan seperangkat aturan untuk masing-masing paket IP yang datang dan kemudian meneruskan atau menolak paket tersebut. Jadi fungsi si paket filtering ini juga sama dengan tujuan dari firewall yang sebelumnya tadi saya jelaskan, bahwa dia dapat mendatangkan alamat IP, lalu juga meneruskan, dan juga bisa dapat menolak alamat IP tersebut jika ternyata alamat IP tersebut tidak diizinkan dari si user tersebut. Gitu. Jadi fungsinya tuh hampir sama dengan firewall sebelumnya. Lalu juga yang paket filtering router ini adalah dia dapat menyaring paket-paket yang pergi dari dua arah. Nah, paket yang pergi dari dua arah ini dia dapat memfilter bagaimana arahnya itu seperti apa gitu ya. Lalu juga dia dapat menyaring paket secara khusus yang disediakan sebagai dasar berkaitan di dalam header IP atau TCP IP. Gitu. Yang selanjutnya adalah dua kebijakan default, yaitu menolak dan meneruskan. Nah, jadi fungsinya banyak banget nih untuk paket filtering router, yaitu adalah dia dapat, ya ada beberapa ya, yang terakhir itu dan dia dapat melakukan kebijakan di default, yaitu menolak dan meneruskan. Nah, jadi keuntungan di paket filtering router ini adalah dia dapat melakukan dia lebih sederhana, lalu transparannya untuk user dan kecepatannya juga lebih tinggi gitu ya. Lalu kita pahami bahwa kerugian kita menggunakan paket filtering user itu dia kesulitan untuk mengatur layanan penyaringan paket, lemah dalam autentifikasi. Jadi dia kurang maksimal terhadap autentifikasi dari serangan luar seperti itu. Nah, lalu kita selanjutnya adalah jenis-jenis firewall yang itu memungkinkan di-attack atau melakukan counter perlawanan yang tepat, itu IP address boxing, source routing attack, DNS fragment attack. Nah, ini kan masih banyak nih, teman-teman nih. Waktunya kan sekitar masih ada 2 menit lagi. Ini saya buatkan link baru ya untuk Zoom-nya ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, boleh, Pak. Oke. Jadi kan kita sudah masuk ke mana ya? Di sini. Nah, jadi dia setelah kerugian ya, kita tadi masuk ke paket filtering router. Selanjutnya tadi kita sudah membahas keuntungan dan kerugian, lalu nah di sini juga sudah dia menggunakan attack. Nah, lalu di sini ada selanjutnya ada jenis-jenis firewall-nya, yaitu adalah di application level gateway. Aplikasi. Nah, di aplikasi level gateway ini dia menggunakan jenis-jenis layanan firewall di mana kita melakukan sebuah firewall itu di dalam FTP atau SMTP atau HTTP gitu. Jadi dia ada firewall-nya itu di FTP atau HTTP itu. Jadi dia
adanya langsung di application level gateway seperti itu. Jadi ketika ketika host lokal kita masuk ke sebuah internet, maka si application level gateway ini berfungsi sebagai jaringan firewall, di mana nanti dia memfiltering di bagian telnet atau FTP atau SMTP atau HTTP gitu. Lalu setelah itu kita baru bisa mengakses ke jaringan outside host. Gitu. Jadi pertukarannya itu ada pembatasnya antara inside host dan outside host. Gitu. Nah, si aplikasi level gateway ini juga bisa disebut dengan proxy server, yang dimana aksinya itu seperti relay lalu lintas pada tingkat aplikasi. Nah, di sini kan benar ya, dia dijelaskan bahwa mirip dengan proxy server karena ketika kita dalam mengakses sebuah layanan internet, dia ini aplikasi level gateway ini dia memfilternya di sini nih. Beda halnya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini dia memfilternya di dalam sebuah paket layanan di routernya, maka kalau di application level gateway ini dia memfilternya itu di bagian aplikasi-aplikasi filter gateway ini seperti FTP atau Telnet atau HTTP. Maka setelah sudah di filter, selanjutnya dia masuk ke outside connection yang nantinya kita dapat mengakses sebuah layanan internet. Lalu aksinya itu seperti relay lalu lintas pada tingkat aplikasi. Dia jadi merelay sendiri, merelay atau menunggu dulu apakah jaringan yang akan kita akses itu sudah memenuhi syarat atau belum, atau jika sudah maka dia masuk ke jaringan outside host. Nah, lalu keuntungan ketika kita memakai application level gateway adalah tingkat keamanannya itu lebih tinggi daripada paket filter seperti ini. Lalu juga hanya dia dibutuhkan beberapa aplikasi yang dapat diizinkan. Misalkan aplikasi karena dia khususnya di bagian aplikasi level gateway, maka dia hanya beberapa aplikasi yang dapat diizinkan seperti Telnet, FTP, SMTP atau HTTP. Lalu juga dia dapat mudah untuk log atau seluruh traffic yang masuk di audit. Nah, di mana dari keuntungan itu ada kerugiannya, yaitu yang pertama adalah penambahan proses overhead pada masing-masing koneksi, yaitu sebagai titik penyambung atau splice point. Nah, lalu jenis-jenis firewall selanjutnya adalah sirkuit level gateway, di mana di dalam sebuah gambar ini dia melogikakan bahwa ketika komputer utama atau perangkat kita mengakses sebuah internet, maka di sini sirkuit level gateway ini dia masuk kayak ada ada tahapan gitu antara 1, 2, dan 3, baru dia masuk ke lokal host yang akan kita tuju. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah dia sistemnya menggunakan standalone. Lalu juga fungsi khusus yang dilakukan oleh level aplikasi gateway, dan juga melakukan setup 2 koneksi TCP/IP, dan juga gateway yang secara khusus merelay segmen TCP dari sebuah koneksi ke yang lain tanpa menguji isinya. Nah, lalu untuk selanjutnya pengertiannya itu yaitu adalah fungsi keamanan terdiri dari penentuan koneksi yang akan diperbolehkan. Jadi dalam fungsi keamanan ini itu dia dapat ditentukan atas koneksi yang diperbolehkan. Misalkan kayak dia dari insert connection itu dia ada perizinan lagi di circuit level gateway-nya ini, sehingga ketika dia dapat diizinkan maka di outside connection dia dapat terhubung. Lalu juga penggunaan secara khusus merupakan sebuah situasi di mana sistem administrator mempercayai user internal. Nah, sebagai contoh adalah paket soft.
Bastion host BGD. Nah, ini adalah pengertian Bastion host, yaitu adalah sebuah sistem yang diidentifikasi oleh administrator firewall dan sebagai sebuah titik kritis yang kuat atau strong point di dalam jaringan keamanan. Lalu juga server basis point, basis host bertindak sebagai platform untuk sebuah application level atau circuit level gateway. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita memahami konfigurasi firewall itu. Pertama adalah sebagai tambahan menggunakan konfigurasi yang sederhana dari sebuah sistem yang tunggal, single packet filter router atau single gateway, yang memungkinkan koneksi konfigurasi itu lebih kompleks. Yang selanjutnya adalah 3 bentuk konfigurasi yang umum. Nah, di sini adalah sistem firewall yang mengakses screen host atau single home basis host, gitu ya. Jadi single basis host ini ada contoh-contohnya, mungkin gambarnya seperti ini ya. Dia dari private network host ini dia ada bagian layanan di servernya, lalu dia memakai filtering di dalam routernya, lalu juga masuk ke dalam internet. Ketika sudah masuk ke internet, dia ada basis hostnya ini kayak segini sampai kayak administrator. Dia logikanya seperti administrator yang mengatur sebuah layanan jaringan. Dia mengatur routernya, dia mengatur sistem servernya, mengatur layanan internetnya, seperti itu. Nah, jadi keterangannya itu adalah firewall yang memutar host. Nah, itu konfigurasi single home basis point. Nah, di mana firewall ini terdiri dari 2 sistem. Yang pertama adalah packet filtering router, yang kedua adalah bastion host. Selanjutnya untuk konfigurasi pada paket filtering, hanya paket-paket dan bastion yang diizinkan melalui router. Jadi ketika dia bastion host ini mengakses sebuah layanan di router, maka ketika kita mau mengakses internet, dia tidak bisa langsung dapat mengakses ke internet karena sudah ada filteringnya di dalam router, seperti yang sering kita gunakan di dalam mikrotik. Nih, di sini adalah selanjutnya adalah screen subnet firewall system. Nah, jadi dia menggunakan 2 router dengan 1 modem. Ketika dalam mengakses ke internet, dia menggunakan inside router yang pertama, router inside dan outside router, gitu ya. Nah, di mana dalam sebuah penyaringan informasinya dia menggunakan server dapat langsung terhubung ke dalam internet. Oke. Lalu konfigurasi firewall yang selanjutnya, dia memahami fungsi dari screen subnet firewall system adalah dia lebih menjamin konfigurasi dari ketiganya dan menggunakan 2 paket filtering router lalu menciptakan sebuah isolasi subnet network. Dia menggunakan 2 router ya. Beda halnya dengan yang tadi yang ini dia hanya menggunakan 1 buah router, sebuah paket filtering router. Jadi untuk keamanan jaringannya juga, yang misalkan kita menggunakan screen subnet firewall system ini, dia lebih aman nih, karena dia menggunakan inside dan outside router. Nah, lalu keuntungannya itu adalah ketika level pertahanan menghalangi intruder. Lalu sisi luar router hanya menekankan eksistensi dari subnet screen subnet ke internet. Jaringan internal merupakan invisible untuk internet.
Sisi dalam router hanya menekankan eksistensi dari screennet subnet ke jaringan internet luar. Gitu ya. Sistem pada sisi dalam jaringan tidak dapat membangun router langsung ke dalam internet. Seperti itu ya. Oke, materi firewall-nya mungkin sampai situ aja. Jadi untuk Linux firewall-nya ini kan karena nanti ketika dia lebih ke logikanya aja gitu, lebih ke firewall-nya. Jadi untuk apa ya, pemahaman tentang konfigurasi atau pengertian dari firewall itu mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait firewall. Bagaimana? Oke, mungkin ini bisa di apa ya, dulu ya, menganalogikan firewall itu seperti apa sih? Nggak ada suaranya, Pak. Pak, suaranya nggak ada ya? Iya, itu share with computer sound dulu, Pak, baru bisa ada suaranya. Oh, sorry. Share with komputer. Bentar. Gimana nih? Baru pertama kali pakai sensor. Kalau nggak salah ada di atas, ada di more atau di mana gitu. Ini kali ya, coba. Masuk nggak sore? Masuk nggak sore? Enggak, Pak. Dengan internet, firewall akan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, tetapi akan mengizinkan lalu lintas yang diinginkan. Jadi, tujuan firewall adalah sebelum membahas tentang firewall di dalam jaringan komputer, mari kita bahas awal mula penggunaan istilah firewall. Firewall yang digunakan dalam jaringan komputer sangat mirip dengan cara kerja firewall dalam struktur bangunan, mobil, maupun pesawat terbang. Sebenarnya dari sinilah kata firewall berasal. Firewall dalam struktur pesawat terbang contohnya menyediakan penghalang sehingga jika terjadi kebakaran pada ruang mesin pesawat terbang, firewall ada di sana untuk menjaga agar api tidak menyebar dan menjaga agar api tersebut tidak menyebar ke sisi lain. Jadi, firewall ada untuk menjaga agar api tidak menghancurkan seluruh struktur pesawat terbang. Tetapi, jika tidak ada firewall, maka api akan menyebar ke sisi lain dan seluruh struktur pesawat terbang akan hancur. Jadi, firewall dalam jaringan komputer adalah sistem yang dirancang khusus untuk mencegah akses yang tidak sah ketika ingin memasuki jaringan pribadi dengan menyaring informasi yang masuk dari jaringan internet. Firewall akan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, tetapi akan mengizinkan lalu lintas yang diinginkan.
Jadi, tujuan firewall adalah menciptakan keamanan koneksi antara jaringan pribadi dan jaringan internet. Karena di jaringan internet akan selalu ada hacker dan lalu lintas jahat yang mungkin mencoba menembus ke jaringan pribadi untuk melakukan kerusakan dan pencurian data. Dan firewall adalah komponen utama pada jaringan komputer untuk mencegah hal ini. Dan firewall sangat penting untuk organisasi besar yang memiliki banyak komputer dan server di dalamnya. Karena Anda tidak ingin semua perangkat itu dapat diakses oleh semua orang di internet, di mana hacker dapat masuk dan benar-benar mengganggu atau melakukan perusakan dan pencurian data pada organisasi itu. Itulah mengapa Anda membutuhkan firewall untuk melindungi komputer dan server tersebut. Dan firewall pada jaringan komputer bekerja dengan cara yang sama seperti firewall yang diimplementasikan pada bangunan, mobil, maupun pesawat terbang. Firewall ini dapat menghentikan aktivitas berbahaya sebelum menyebar ke sisi lain dan menyebabkan kerusakan pada jaringan pribadi. Di dunia teknologi tinggi saat ini, firewall sangat penting, terutama para pelaku bisnis atau organisasi untuk menjaga keamanan jaringan komputer mereka. Firewall bekerja dengan menyaring data yang masuk dan menentukan aturannya. Aturan ini juga dikenal sebagai daftar kontrol akses. Aturan ini dapat disesuaikan dan ditentukan oleh administrator jaringan. Administrator dapat memutuskan apa yang dapat memasuki jaringan komputer dan yang tidak boleh memasuki jaringan komputer. Jadi, sebagai contoh, di sini saya memiliki beberapa aturan dalam daftar kontrol akses firewall. Ini menunjukkan daftar alamat IP yang telah diizinkan atau ditolak oleh firewall ini. Dan seperti yang Anda lihat, lalu lintas dari beberapa alamat IP diizinkan untuk memasuki jaringan ini. Tetapi lalu lintas dari satu alamat IP telah ditolak. Jadi, jika lalu lintas dari alamat IP ini mencoba masuk ke jaringan ini, firewall akan menolaknya karena aturan yang ditetapkan di firewall. Tetapi alamat IP lain diberikan akses karena aturan firewall mengizinkannya. Firewall tidak hanya membuat aturan berdasarkan alamat IP, tetapi mereka juga dapat membuat aturan berdasarkan nama domain, program, protokol, kata kunci, dan nomor port. Dalam contoh ini, aturan firewall mengontrol akses dengan nomor port, dan aturan firewall telah mengizinkan data masuk dengan menggunakan nomor port 80, 25, dan 443. Dan data yang menggunakan port tersebut telah diberi akses agar bisa masuk ke jaringan komputer. Jadi, setiap data masuk yang menggunakan port tersebut dapat melewati firewall. Tetapi juga pada firewall ini, aturan yang telah dibuat dapat menolak data apapun yang menggunakan nomor port 22 dan 23. Jadi, setiap data yang masuk dan menggunakan nomor port tersebut, firewall akan menolak akses dan tidak dapat melewati firewall. Singkatnya, inilah cara kerja firewall. Firewall sendiri terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama disebut firewall berbasis host, dan ini adalah sebuah firewall dalam bentuk perangkat lunak. Ini adalah jenis firewall yang diinstal di komputer dan hanya dapat melindungi komputer itu saja. Misalnya versi sistem operasi Microsoft yang lebih baru yang telah dikemas sebelumnya dengan firewall host-based firewall. Dan Anda dapat melihat contohnya di sini. Yang kedua, firewall berbasis host pihak ketiga yang dapat dibeli dan diinstal di komputer. Jadi, misalnya Komodo Firewall yang merupakan firewall berbasis host pihak ketiga yang populer di Indonesia. Dan juga banyak program antivirus yang memiliki firewall berbasis host. Yang ketiga, firewall berbasis jaringan. Firewall berbasis jaringan adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak
dan beroperasi pada lapisan jaringan. Ditempatkan antara jaringan komputer pribadi dan jaringan internet. Tetapi tidak seperti firewall berbasis host, di mana ia hanya melindungi komputer saja. Firewall berbasis jaringan melindungi seluruh jaringan, dan ini dilakukan melalui aturan manajemen yang diterapkan ke seluruh jaringan, sehingga setiap aktivitas berbahaya dapat dihentikan sebelum mencapai komputer. Firewall berbasis jaringan dapat menjadi produk yang berdiri sendiri atau standalone firewall. Umumnya digunakan oleh organisasi besar. Firewall ini juga dapat dibangun sebagai komponen dari sebuah router yang banyak diandalkan oleh organisasi yang lebih kecil. Atau mereka juga dapat digunakan di infrastruktur cloud penyedia layanan. Sekarang banyak organisasi akan menggunakan firewall berbasis jaringan dan berbasis host. Mereka akan menggunakan firewall berbasis jaringan untuk melindungi seluruh jaringan secara keseluruhan. Dan mereka juga akan menggunakan firewall berbasis host untuk perlindungan individual mereka untuk komputer dan server mereka. Dan dengan melakukan hal tersebut, mereka akan memastikan perlindungan maksimal. Ketika ada data berbahaya yang berhasil melewati firewall jaringan, kemudian akan diamankan oleh firewall berbasis host di setiap komputer untuk menghentikannya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengertian dari firewall sendiri. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Mungkin nanti ya, setelah kita memberikan tugas praktikum baru, sering kayaknya nih teman-teman ada yang nanya. Jadi dipersiapkan sekitar udah diberitahu belum untuk jadwal PTS nih? Belum, Pak. Pak. Oh belum ya, jadi kan untuk PTS itu katanya Pak Iwan dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 26 seperti itu. Jadi sekitar ada 2 minggu lagi kita melakukan PTS, yang dimana nanti kita di hari Rabu itu melakukan tugas praktikum yang mungkin kalau yang bagian Linux atau Debian hanya sedikit pengetahuan aja di bagian modulnya terkait firewall, namun untuk yang mikrotik silahkan dikerjakan tugas praktikumnya mungkin hampir sama kayak proxy server sebelumnya, cuma kalau yang mikrotik ini, yang mikrotik firewall ini dia ada ya sama sih menggunakan mikrotik juga seperti itu, VirtualBox juga seperti ini. Jadi ada spare waktu sekitar satu minggu lagi ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 20-an 2021 itu bisa teman-teman pelajari tuh. Mungkin untuk materinya itu dari internet gateway, terus proxy server sampai ini firewall gitu ya. Untuk soalnya saya beritahu, untuk soal itu total pilihan ganda ada 25. Jadi teman-teman kalau misalkan dalam mengerjakan itu bisa lebih fokus lagi, karena kemarin tuh ketika ulangan harian proxy server itu ya itu banyak yang nilainya amplop gitu ya, 2, ada yang 4, makanya kemarin nanti remedial tuh. Cuman sih untuk kelas A ini kelas TKJ 1 ini alhamdulillah ya, untuk ulangan hariannya kemarin masih bagus-bagus, cukup bagus di atas 65 ya. KKM berapa sih untuk AIJ ini? Ada yang tahu nggak? Bingung, lupa 78 atau 80 gitu, Pak. Kemarin kalau
Kalau 78 berarti banyak yang remedial ya. Saya naruh KKM kemarin sekitar Enggak, Pak. Pak, tapi kalau dari Pak Iwana emang 65 batasnya, Pak. Oh 65 ya? Nah iya itu. Iya. Jadi kemarin dengar-dengar sih kata Pak Iwan juga 65 gitu ya. Makanya kemarin sekitar nilai yang 64 atau 65 di atas nggak saya bikin remedial seperti itu. Oke, itu aja mungkin untuk materi hari ini. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum saya mengakhiri? Oh iya, sebelum pertanyaan, nanti teman-teman mengerjakan soal evaluasi ya, seperti biasa ya, evaluasi dalam kegiatan hari ini, materi firewall, silakan dikerjakan, diketik boleh, ditulis tangan juga boleh, dikumpulkan di Google Classroom ya, seperti biasa. Untuk soalnya nanti saya kirimkan via Google Classroom juga, seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi? Sepertinya nggak ada, Pak. Ada ya? Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas kesempatannya hari ini. Semoga kita semua dapat dipertemukan di lain waktu dan bisa secepatnya untuk kegiatan offline ya. Kegiatan offline. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, nanti sekitar tanggal 25 tanggal yang tadi saya bilang tuh tanggal 27-28 itu nanti saya akan mengadakan kegiatan pelatihan online ya, pelatihan online tentang junior network administrator, di mana nanti kita membahas tentang bagaimana sih cara kita menggunakan switch atau konfigurasi switch, konfigurasi router atau yang lainnya seperti itu. Silakan ya teman-teman ya di join untuk pemahaman lebih jelas lagi atau biar lebih lebih paham lagi tentang jaringan-jaringan di komputer seperti apa gitu ya. Setelah PTS ya pokoknya ya, waktunya sekitar tanggal 25 sampai 27 sampai 24. Itu aja ya mungkin dari saya, apabila ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.